Kali ini mau bahas tentang TNI yang katanya minta larangan tentara berbisnis ini dicabut aturannya. Ya kenapa nggak boleh TNI aktif berbisnis katanya gitu. Ini ada usulan resmi bahkan ini dari TNI. Ini supaya DPR ini mau mencabut ya DPR dan pemerintah ini mau mencabut aturan yang melarang tentara bisa berbisnis, dan ini jelas menuai polemik. Pemerintah dan DPR ini benar-benar didesak sama masyarakat untuk tidak mencabut larangan itu melalui proses revisi Undang-Undang Nomor 34 yang ya apa salah satunya memiliki pengalaman buruk ya kan tentang militer yang berbisnis. Larangan itu harus dipertahankan. Ya karena apa? Pemisahan tentara dengan bisnis adalah salah satu tuntutan reformasi pasca Orde Baru. Tapi ada Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI yaitu Laksamana Muda Kresto Buntoro. Dia itu mengatakan usulan pencabutan larangan berbisnis adalah aspirasi dari prajurit. Dia membuat klaim bahwa penghapusan larangan itu nggak akan membawa TNI kembali ke Orde Baru. Pak Kresno, mohon izin nih Pak. Saya izin berkomentar ya. Bisa dipikirin lagi nggak? Gitu. Emang udah sampai segitunya ya? Nggak segitunya nggak sejahtera rakyat tentara nasional Indonesia. Prinsip dasarnya kan mereka itu ada karena untuk servis ke negara. Kalau nanti malah lebih fokus ke bisnisnya, jadi gimana tuh Pak? Malah nggak fokus nanti untuk melindungi negara. Ada sejarah hubungan militer dan bisnis sebelum larangan yang dibuat di tahun 2004 itu Pak. Dan dampaknya, apa yang dicemaskan oleh kelompok sipil kalau larangan itu dicabut? Ya kembali lagi ke masa lalu kita. Pak Kresno ini tahu kan bahwa permintaan institusinya agar larangan berbisnis yang tercantum di Undang-Undang TNI dicabut ini bakal memicu kontroversi Pak. Ada di berita Pak Kresno cerita bahwa istrinya buka warung di rumah. Terus kalau larangan ini diterapkan maka dia kena hukuman. Dia tidak mau katanya terlibat karena mengantar istrinya belanja dan sebagainya. Ya oleh karena itu dia dan rekan-rekannya disarankan larangan ini dibuang. Semestinya yang dilarang berbisnis adalah institusi TNI-nya. Tapi kalau prajurit buka warung, ya kan buka warung kelontong itu nggak perlu dilarang. Dia juga membuat klaim bahwa prajurit TNI yang ditugaskan menjadi supirnya mencari penghasilan sebagai pengendara ojek online. Jadi katanya selesai maghribnya jadi supirnya ini atau di Sabtu atau Minggu dia ngojek, dia melakukan bisnis, masa nggak boleh? Gitu kata Pak Kresno. Ya perkataan Pak Kresno ini jujur mengagetkan banyak pihak dari mulai kelompok sipil, akademisi gitu loh. Banyak gitu. Itu juga memicu kecemasan dan kecurigaan justru di kalangan akademisi dan juga penggiat hak sipil lainnya. Usulan TNI yang disampaikan Pak Kresno dalam beberapa hari terakhir ini udah menjadi perbincangan publik, termasuk dibahas di sebuah stasiun TV, di media massa, ya kan. Dan ini dia bilang katanya dia memahami adanya pro kontra yang muncul. Dia pun merespon kecemasan soal TNI yang berbisnis seperti nantinya di zaman seperti zaman Orde Baru. Dia bilang TNI menjamin hal seperti itu sudah tidak ada lagi. Pret! Katanya dia selalu melakukan pengawasan internal lewat mekanisme ketat yang ada di institusi TNI. Ya Pak, jangan bikin kita ketawa Pak. Kalau ada prajurit yang terlibat bisnis besar atau menjadi backing usaha tertentu, silakan laporkan dan akan kami tindak. Ya emang kebiasaannya begitu Pak. Harus muncul dulu viral no justice, pret gitu loh.
Ya kan? Ya, ada undang-undang di tahun 2004 yang melarang TNI itu terlibat dalam kegiatan bisnis. Pasal tersebut katanya juga memuat larangan terkait menjadi anggota TNI itu menjadi anggota partai politik. Terlibat kegiatan politik praktis, serta kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dan jabatan politis lainnya. Nah, waktu itu ada sebuah wawancara, ya kan, Pak Kresno ini membuat klaim kalau larangan terlibat dalam kegiatan bisnis ini menjadi ganjalan dalam dan juga kekhawatiran dari prajurit. Nah, akibatnya, ya, anggota TNI nggak berani mencari tambahan untuk keluarga, meskipun beban keluarga kehidupannya udah cukup besar. Ya, sejumlah alasan yang dikatakan Pak Kresno ini nggak bisa dibenarkan, Pak. Mohon maaf ini. Saya nggak setuju sama sekali dengan usulan pencabutan larangan berbisnis. Itu melanggar nilai-nilai reformasi yang diperjuangkan pada masa penyusunan Undang-Undang TNI. Ya, katanya mereka hanya ingin mencari tambahan di luar jam aktif bertugas untuk membantu ekonomi keluarga, kata Kresno kan gitu ya. Nah, di pasal 2 Undang-Undang TNI yang saat ini berlaku, ini mendefinisikan 4 jati diri TNI, Pak. Salah satunya adalah tentara yang profesional. Jati diri itu dimaknai antara lain sebagai tentara yang tidak berbisnis, Pak. Dijamin kesejahteraannya dan mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi. Jadi, TNI aktif tidak boleh berbisnis. Nah, bagaimanapun DPR dan pemerintah, tolong jangan sampai mengakomodasi usulan penghapusan larangan berbisnis untuk TNI. Janganlah kita membuka kotak Pandora lagi nih, Pak. Mengabulkan permintaan TNI tersebut, ya kan, ibarat kita memberi cek kosong yang bisa diisi dengan apa aja. Kalau itu dikabulkan, konyol itu. Bener ya, itu konyol banget. Karena setahu saya, prajurit TNI itu disiapkan dan diberi tugas untuk jaga negara. Ya kan? Agar negara berdaulat secara penuh dan disegani bangsa-bangsa lain. Bukan untuk berbisnis. Kalau ada yang mau bisnis, ya jangan jadi tentara, bos. Jangan jadi abdi negara. Indonesia butuh tentara handal, bukan tentara yang pandai berdagang. Kalau mau bisnis lebih baik, ya kan, para TNI ini ya jadi pengusaha gitu loh, jangan jadi aparat. Lu tuh pada kerja dibayar atau digaji oleh rakyat untuk melindungi negara dan rakyat dari ancaman asing dan musuh-musuh nyata yang ingin menguasai Indonesia. Bukan malah buat bisnis. Ini gila banget. Parah. Ya kan? Kalian kan masuk TNI belajar untuk mengamankan negara, bukan untuk belajar bisnis. Kelak kalau mau bisnis, yes, resign aja dari TNI. Itu aja kok repot. Kalau pengen bisnis, ya minta pensiun dini, gitu loh. Masa sih dikasih gaji, ya kan, ada tukin buat kerja, malah ninggalin tugas dan fungsi buat jualan. Serakah banget kayak gitu, bos. Tidak sesuai dengan good governance. Ya, tapi kan katanya ya, bukannya selama ini udah berjalan ya bisnis apa dengan oknum-oknum TNI kayak gitu. Itu katanya sih.